Awalnya itu kayak iseng-iseng aja gitu tuh, kok malah jadi sumber berkat dari Tuhan gitu. Makanya aku selalu ngomong ke anakku, ke suamiku, ingat ya rezeki kita itu pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga nggak tahu bagaimana caranya itu kami bisa bertahan hidup. Bahkan anakku bisa pindah ke sekolah internasional yang lebih bagus. Wow. Itu sampai sekarang kita kayak tanda tanya gitu. Selama doa puasaku itu kayaknya yang aku ngerasa kayak, oh ini pasti udah nggak ada jalan ini, pasti nggak ada jalan. Ternyata dalam hitungan menit aja Tuhan merubah hidupku gitu. Dan itu mujizat besar yang aku terima sih di dalam hidupku. Tapi iya, aku ini mikir, maksudnya kan Tuhan itu udah begitu baik bagi aku gitu kan. Dan aku mengalami penyertaan dan perubahan yang benar-benar kayak karena kasihnya itu aku diubahkan. Jadi aku pengen orang-orang juga mengenal Tuhan, kasih tahu mereka bahwasannya mereka nggak sendiri. Kita masih punya Tuhan yang penuh kasih, yang sanggup memulihkan dan kasih kita harapan. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Yenti ya. Jadi Iya, Yenti ini berada domisili di Bali ya. Kita reach out juga lewat Instagram biasa karena Olive juga kontak-kontak Yenti ini dari Instagram karena mungkin beberapa waktu belakangan dia sering sharing tentang Yesus terutama. Jadi kita coba reach out. Jadi sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu, Yeti itu asli mana sih sebenarnya? Saya aslinya dari Sumatera Utara. Lahirnya di Kisaran, kalau tahu Medan, masih turun lagi ke itu 4 jaman lah naik kereta api atau naik motor, mobil. Terus latar belakang Yenti dulu ketika di sana tuh dari keyakinannya apa sih? Saya dulu awalnya itu Buddha sampai pas ketika mau menikah, karena suami saya Kristen, jadi kan saya masuk Kristen. Tapi awalnya itu aku pada saat dibaptis itu aku masih nangis gitu karena belum benar-benar kenal Yesus kan. Nah, aku benar-benar kenal Yesusnya itu pada saat aku hamil anakku di usia 5 bulan. Jadi memang waktu nikah ya cuman mungkin buat syarat aja kali ya. Jadi baptis untuk syarat. Benar, benar. Pelajaran dibaptis syarat tapi jadi kayak masih setengah hati jadi mungkin nangisnya kali kayak gitu kali ya. Iya, nangisnya kayak nggak bisa nerima gitu. Belum bisa terima. Terus kok mulai pas hamil 5 bulan itu kok mulai menerima Yesus tuh triggernya apa Yenti Indonesia itu? Nah, itu kan karena kan suamiku kan kayak sering bawa aku ke gereja kan. Awalnya kalau saya temenin ke gereja, dia ya udah saya datang, duduk, masuk kiri, keluar kanan. Terus waktu anak aku hamil 5 bulan itu, nggak tahu gimana kan, pas kebetulan aku hamil, suamiku itu kena syaraf kejepit. Jadi dia sama sekali nggak bisa jalan, susah jalannya dia. Jadi aku berdoa, itu sebenarnya setelah aku tahu itu kan kita nggak boleh nantang Tuhan ya. Tapi aku dulu tuh kan karena nggak tahu ya. Jadi aku berdoa dengan hati gini, kalau memang kamu Tuhan yang ada, tunjukkan ke aku. Aku bilang gitu. Oh, Nah, habis setelah selesai ibadah, suamiku langsung ngomong, hari ini pinggangku enakan loh gitu. Saya langsung kayak, tak gitu kan. Terus kan saya pulang, terus minggu-minggu berikutnya mereka lagi nih. Dia kan kayak pernah dulu dia ada teman kalau kali keluar itu pasti nggak mau ngajak aku. Jadi aku berdoa lagi kan. Padahal ya. doanya itu kayak maksudnya doa yang bukan yang penting-penting banget lah ya. Tapi Iya. Tuhan jawab aku gitu. Setelah ibadah dia ngomong lagi. Hari ini temanku itu buka restoran loh. Kamu mau ikut nggak? Aku langsung kayak karena selama itu dia nggak pernah ngajak aku pergi tiap kali sekolah sama dia. Nah, terus yang terakhir itu yang buat aku benar-benar percaya itu Yesus datang kepada aku 2 kali. Wow. Gimana namanya? Jadi aku kayak lagi Posisi hamil juga itu Yenti. Iya, lagi hamil juga itu. Jadi aku kayak dalam tidurku itu aku kayak mau jatuh ke dalam jurang kan. Akhirnya ada satu tangan yang mengangkat aku dan itu Yesus. Wow. Kamu bisa lihat jelas kalau itu memang Yesus ketika itu. Jelas banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, iya yang pertama. Yang kedua kalinya, kan aku kan kayak maksudnya kayak nggak yakin gitu ya.
Terus yang kedua kalinya dia datang lagi, kan aku dulu Tuhan yang aku sembah kan bukan Yesus kan. Jadi dia kasih aku penglihatan gitu, awalnya muka Tuhanku yang lama, setelah itu muka Yesus, dan lama-lama itu muka Yesus yang paling, maksudnya yang semakin besar gitu. Wow. Itu juga Jadi pas penglihatannya tuh mimpi itu ya? mimpi, tapi setelah itu sih ya juga sih, maksudnya penyertaan Tuhan yang kasih aku lihat gitu. Terus aku lanjutkan dulu ya yang tadi ya. Ya, Jadi oke. setelah pas udah lahiran, aku mutusin untuk benar-benar ikut Yesus kan. Jadi aku ya, kan namanya kita kan orang beragama lah, agama apa aja kan juga sama ya. Jadi aku ikutan ke agamaku yang dulu, yang lama. Setelah itu aku benar-benar pelan-pelan belajar, mencari tahu lebih dalam tentang Yesus. Tapi yang lucunya aku belum kenal dia gitu aja, tapi pernyataan Yesus itu dalam hidupku itu kayak luar biasa banget gitu. Kayak dikasih icipin-icipin dari kejadian-kejadian yang 2 kali Iya, kan kecil itu ya? benar. Kayaknya bukan 2 kali sih, mungkin lebih. Tapi yang Lebih? paling aku ingat itu yang di awal-awalnya. Jadi mulai mantep itu. Lah, ketika ketika kamu mulai mengenal Yesus itu sebenarnya kamu mulainya dengan apa sih? Apa mulai baca Alkitab atau mulai ke gereja atau ikut persekutuan doa atau gimana itu? Belum. Aku masih ya kayak masih yang ke gerejanya ya datang, duduk, dengar gitu kan. Cuma kan aku mulai belajar gitu. Aku benar-benar mau kenal Yesus itu tahun 2018. Jadi maksudnya imanku tuh benar-benar bertumbuh gitu. Banyak sih yang Tuhan ubahkan di dalam hidupku. Jadi mungkin kayak yang dulu awalnya walaupun aku udah Kristen secara KTP atau aku udah kenal Yesus gitu kan, tapi kan diriku ini masih belum berubah. Biasalah ya Iya, pasangan muda baru iya. menikah kan ada kayak sebagai seorang istri kayak ada rasa egonya gitu kan. Yang pastinya kan rumah tangga jadinya berantem. Nah, akhirnya semakin hari aku semakin Yesus, aku belajar untuk menghilangkan egoku sebagai seorang istri. Karena kan sudah ditulis dalam Alkitab kita harus turut kepada suami gitu kan. Jadi aku belajar untuk mengikuti setiap firman Tuhan. Jadi nggak aku dengar aja, tapi aku jadi sebagai pelaku firman juga gitu. Dan aku mengalami perubahan yang kayak luar biasa, yang dulunya frekuensi berantamnya sering menjadi jarang gitu. Susah sih, nggak gampang sih, tapi aku bisa melewati semua ini karena kebaikan Tuhan. Wow. Jadi memang ketika Mm-mm. kamu hamil 5 bulan itu kan sampai dengan melahirkan kan sudah mulai ngikut Yesus tuh. Adakah kayak mujizat-mujizat ketika lahiran atau mungkin mendidik anak selama ini ketika sudah mulai ikut Yesus itu? Kalau pas mau lahiran itu, mukjizat yang selain itu kayaknya sih nggak ada. Tapi kalau mukjizat besar yang aku terima itu di tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 atau 2017 gitu deh. Karena aku mulai pelayanan itu 2018, berarti kayaknya 1 tahun sebelum itu aku mengalami mukjizat yang sangat besar gitu. Gimana tuh? Boleh diceritain kalau Heeh, jadi kan 2018 itu? Jadi kan kalau dulu itu kan kayak misalnya kan aku sebelum menikah atau setelah menikah kan istilahnya aku kayak, nggak apa-apa semua aku ceritain ke suami gitu kan. Masih Nah nutup gitu ya? iya, jadi ada suatu saat itu kayak aku sudah masalahku ini aku harus ngasih tahu ke suami gitu mau nggak mau karena aku sudah nggak sanggup lagi gitu kan. Hmm, Nah akhirnya tuh kan aku berdoa, aku doa puasa 1 tahun. wow. Dan pas saat detik-detik terakhir itu kayak maksudnya kayak, deadline-ku ini sudah harus tiba gitu, aku udah nggak ada cara kan. Aku berdoa, terus aku minta petunjuk Tuhan, aku beranikan diri, dalam hitungan menit Tuhan kayak rubahkan hidupku 360 derajat gitu. Jadi berani ngomong apa gimana tuh ketika itu kamu? Iya, jadi aku kayak, berani ngomong gitu, berani ngomong masalahku sebenarnya begini begini begini. Awalnya kan aku takut kan, takut nggak ada jalan keluar atau gimana, ternyata responnya itu, ya udah kamu belajar lagi gitu. Maksudnya masing-masing orang kan pernah buat kesalahan gitu. Ya kamu anggap aja ini sebagai pelajaran hidup atau bagaimana gitu. Jadi selama doa puasaku itu kayaknya yang aku ngerasa kayak, oh ini pasti udah nggak ada jalan ini, pasti nggak ada jalan. Ternyata dalam hitungan menit aja Tuhan merubah hidupku gitu.
Nah, itu mujizat besar yang aku terima sih di dalam hidupku. Tapi bukan sekali 2 kali aja sih mujizat besar yang Yes. Tuhan kasih, udah saking banyak. Makanya aku pengen kayak selalu aku buat kayak memberitakan kabar baiknya ini karena aku pengen orang tahu juga kan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa gitu loh. Tuhan yang kadang di luar pemikiran kita itu nggak terbayangkan, nggak pernah kita terpikirkan, tapi ya dialah memang Tuhan kita gitu. Wow. Terus kamu Mhm. gerakan untuk melakukan doa puasa 1 tahun tuh kayaknya doa puasa kalau 1 tahun cukup lama ya berarti ya rentangnya itu ya? Iya, jadi aku kayak misalnya biasanya kan kalau doa puasa orang-orang tuh kan kayak nggak makan kan. Tapi kan kalau kita kan maksudnya kan Tuhan kan juga nggak bilang kamu harus nggak makan atau gimana. Karena kan aku punya sakit lambung. Jadi aku kayak pantangan yang aku suka gitu. Hmm. Misalnya kayak aku suka cabe. Nah, aku doa puasanya dengan menghindari makanan-makanan yang aku suka aja gitu. Terus ya bener-bener berserah gitu sama Tuhan. Dan ternyata Mhm. kekhawatiran yang kamu takutkan itu nggak terjadi ketika Tuhan ubahkan hatimu berani ngomong itu kekhawatirannya nggak terjadi sama sekali ya? Ketakutan Enggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Padahal waktu itu aku udah kayak mikir, udahlah aku mau pergi ke luar negeri aja lah atau gimana gitu, kayak mau lari dari masalah gitu kan. Mhm, Tapi karena kayak mhm, Tuhan kayak pas dalam doa-doaku itu juga Tuhan kayak selalu bilang, jangan takut gitu ya. Jadi aku ya udah berjalan aja dengan iman. Kan ada ya iman yang mengatakan imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi itu kayak aku jadi pegangan hidupku juga sih. mmm, Selagi hidup kita benar, mau bertobat, pasti Tuhan punya cara dan Tuhan mau menolong. oke. Kalau Yenti Mhm. sendiri, bekerja atau, sebagai ibu rumah tangga aja kalau selama ini? Saya bekerja iya, ibu rumah tangga iya, semua sih. Nah, kalau mungkin dari awal sebelum nikah juga udah bekerja, terus menikah masih bekerja. Lah, pergumulan, mengikut Yesus dalam pekerjaan itu gimana Yanti? Kalau boleh diceritain. Oh, jadi kalau Dulu sebelum nikah awal tuh sampai sekarang, heeh. mhm, kalau sebelum nikah saya memang kerja, tapi setelah nikah kan saya ikut suami, bantu suami. Terus pas udah nikah beberapa tahun gitu, aku ada mulai kayak buat usaha sendiri juga sih. Mmm, Jadi pergumulan ya pasti ada lah ya namanya usaha, tapi aku percaya setiap usaha yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rencana, pasti ya, bisa berjalan walaupun namanya hidup kan kadang naik, kadang turun, begitu juga dengan usaha kan. Selagi kita beriman, berusaha ya pasti ada jalan aja sih. mmm. Terus 2018 itu termasuk berarti titik baliknya Yenti ya sebagai, istri yang berani terbuka ke suami itu titik baliknya 2018 ya? Benar, di tahun 2018, terus di tahun itu juga aku mutusin untuk pelayanan. Terus pelayanan Mhm. pertama kali mulai apa tuh Yenti dulu? Di Di gereja? Aser aku, di Aser. Oh, sebelumnya sama sekali nggak pelayanan di gereja? Nggak ada pelayanan, cuma datang, duduk, dengar khotbah, paling kayak lihat-lihat YouTube gitu, dengar-dengar lagu rohani, baca-baca firman Tuhan gitu. Pelayanan pertamaku 2018 itu jadi Aser. Sebenarnya karena kamu dipulihkan itu jadi kamu ada gerakan untuk pelayanan atau ada, eee, gerakan-gerakan lain yang bikin kamu kayaknya, "Saya mantep nih pelayanan," itu ada nggak? Karena aku merasa, Tuhan begitu sayang kepada aku, kenapa aku enggak mempersembahkan hidupku untuk Dia gitu. Mmm, jadi pertama kali pelayanan itu nggak, ada kendala-kendala nggak ketika itu? So far sih nggak ada sih, karena kan jadi Aser kan cuma kayak greeting orang gitu ya, jadi belum ada sih. Ya paling sambil belajar aja, oh ternyata begini, ternyata begitu, gitu. Tapi kalau selama ini ada ikut cell group atau apa gitu nggak? Selain yang Ada, kita kalau di gereja kita namanya kayak core gitu, komunitasnya namanya core. Jadi ada sih kayak, grup kecil gitu, karena dulu setelah Aser aku pelayanan beberapa tahun, kan pernah ikut kayak pelayanan di komisi juga kan, di komisi wanita. Kalau sekarang aku pelayanan di komisi bagian bidang misi. oh, di bidang misi. Kalau Mhm, bidang misi itu gimana tuh, iya. Yendi? Bidang misi ya kalau yang di gereja kita misinya ya ini, melakukan kayak kegiatan-kegiatan sosial misalnya kayak ada bimbel gitu kan. Tapi mereka itu bukan orang yang sudah kenal Tuhan.
Hmm. Jadi kita kayak ngajar, iya, kayak kita ngajarin mereka bimbel sebagai bentuk kasih loh, begini loh, bahwasannya Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih, walaupun kita berbeda, tapi kita tetap saling mengasihi, saling tolong menolong gitu. Oke. Mm-mm. Terus kalau kamu mulai ngonten sendiri itu mulai kapan sebenarnya kalau Yenti? Apa karena Aku kalau konten ini mulai berhubungan dengan pekerjaan atau gimana sebelumnya? enggak ada hubungan dengan pekerjaan sih. Jadi aku Hmm. kalau kayak dulu kan aku suka kayak foto-foto taruh di Instagram gitu kan. Tapi Ya. caption-captionku itu kayak yang relatif dengan penyertaan Tuhan atau kayak tentang kebaikan Tuhan gitu. Tapi kalau yang benar-benar aku ngonten kayak yang daily vlognya itu, tapi lebih ke TikTok sih itu ya. Itu tahun 2022 kalau nggak salah. Tahun 2022. Dua. Mm-mm. Ataupun Itu hanya mulai sekedar Hmm. gimana? mulai berani ngonten tentang itu karena ada trigger sesuatu atau gimana tuh? Kayaknya nih harus Karena diwakili. aku ini mikir, maksudnya kan Tuhan itu udah begitu baik bagi aku gitu kan, dan aku mengalami penyertaan dan perubahan yang benar-benar kayak karena kasihnya itu aku diubahkan. Jadi aku pengen orang-orang juga mengenal Tuhan, kasih tahu mereka bahwasannya mereka nggak sendiri. Kita masih punya Tuhan yang penuh kasih, yang sanggup memulihkan dan kasih kita harapan. Hmm. Mm-mm. Di TikTok dulu ya. Berarti TikTok dulu apa IG dulu? Iya di TikTok. Kalau di Instagram aku lebih kayak ke caption-caption di foto-fotoku kan. Kalau di TikTok itu kan aku lebih kayak daily vlogku atau kadang aku nyanyi sebelum nyanyi mungkin adalah kata-kata yang aku sampaikan gitu. Dan aku juga kadang buat konten-konten begitu enggak yang pakai skrip gitu. Yang memang udah sekali tag udah langsung disuruh ngulang lagi juga aku nggak bakalan bisa gitu. Aku juga kayak kaget-kaget kok bisa ya gitu. Karena kan Ada aku hikmat selalu kali. berdoa sama Tuhan. Mm-mm. Aku berdoa sama Tuhan, aku bilang aku pengen kalau Tuhan izinkan, aku pengen menjadi alatnya untuk berbagi berkat kepada orang. Hmm. Kalau kamu setelah mengikut apa 2018 banyak diubahkan oleh Tuhan, terus mulai pelayanan, terus mulai ngonten juga dan mewarta juga di lewat konten-kontenmu itu. Tapi kan kalau dalam masa 2018 sampai 2022 tuh naik turunnya tuh ada nggak? Kayak sebagai manusia kita kan juga pasang surut iman tuh wajar ya. Cuman ketika itu kamu ada naik turunnya nggak? Ada, pasti ada. Kadang malah aku malu sama imanku gitu. Pas kayak diterpa pergumulan, iman aku juga bisa kayak turun gitu kan. Cuma terkadang itu aku selalu dikuatkan kayak misalnya dari lagu-lagu atau mungkin pas ke gereja khotbahnya kena gitu. Jadi aku melihat kembali kalau aku kayak udah kayak pergumulan berat itu, aku kan kayak pasti orang takut lah ya, namanya manusia kan pasti Ya. ada rasa takutnya ya. Aku takut, tapi ada lagi satu ayat peganganku itu Tuhan bilang Tuhan tidak akan menjatuhkanmu sampai tergeletak, Dia akan menopang dengan tangannya. Aku itu juga jadi pegangan aku ketika aku benar-benar rasa takut dan ketika aku melihat ke belakang lagi, setiap aku punya pergumulan, Tuhan selalu sertai aku. Memang Tuhan nggak pernah menjanjikan hidupku ini selalu rata, selalu baik gitu kan. Tapi penyertaannya itu di saat aku kondisi ada apapun itu Tuhan selalu ada untuk aku gitu. Tuhan tetap di situ terus ya jadi ya. Emang Iya, selalu kitanya menyertai. yang naik turun cuman ya Tuhan tetap di situ sebenarnya. Iya, Kalau benar. kalau apa namanya konten tuh kan tadi bilang banyak yang spontan dan itu memang hikmat ya kalau suruh ngulangin kadang-kala nggak bisa ya. Cuman kalau Benar. dari follower sendiri pertama kali itu kan mungkin belum ada yang belum belum banyak yang lihat, belum banyak yang follow terus mulai mulai kamu banyak yang follow, mulai banyak yang notice itu mulai konten apa sih sebenarnya kalau kamu inget, Yanti? Kalau yang di TikTok itu aku lupa ya. Cuma belakangan ini ada yang DM kan, katanya aku terberkati dengan VT-VT kakak. Padahal kan waktu tahun 2022 itu aku sempat lah kayak rajin konten. Terus di Ya. 2023, 2024 ada tapi jarang. Nah pas di mulainya itu aku mulai kayaknya 2025 lagi baru mulai lagi. Belakangan ini malah tambah lebih sering lagi karena aku dapat kayak DM-DM gitu bilang terberkati dengan VT-VT-nya. Kadang kan aku selingin kan dengan kegiatan sehari-hariku sama anak buluku gitu. Jadi katanya kayak terberkati. Jadi ya aku
kenapa enggak gitu loh bisa memberkati orang dengan konten-kontenku itu gitu. Hmm. Tapi memang apa berarti sempat pasang surut kontennya maksudnya nggak on terus itu ya? Jadi sempat Enggak. tapi naiknya kayak naiknya pas banyaknya yang follow tuh malah pas 2025 tuh ya? Baru mulai lagi itu kali ya? Atau Aku pas awal-awal konten 2022 itu juga lumayan sih sebenarnya, follower di TikTokku juga enggak terlalu banyak sih, baru ribuan gitu. Cuman kadang ada aja sih kayak yang komen gitu. Bahkan ada satu temanku yang satu gereja itu suka kayak chat aku kan, "Cek makasih ya kontennya memberkati," gitu. Padahal aku hanya kayak nyanyi lagu, terus kayak ada pesan-pesan dikit gitu. Aku kan juga secara teori kan juga nggak tahu terlalu banyak ya. Aku kan juga bukan hamba Tuhan kan. Tapi karena aku mengalami penyertaan Tuhan, ya udah aku sampaikan aja apa yang benar aku alami itu yang aku sampaikan gitu. wow, ya itulah apa namanya memang banyak ya yang kayak yang DM karena terberkati dan sebagainya. Tapi ada nggak kayak yang sempat biasa kan kalau sebagai konten tentang rohani malah kadang ada yang curhat nih apa tentang pergumulannya mereka. Kamu pernah ngalamin gitu juga nggak sih? Belum ada sih. Belum. Kadang kala kan berapa kali orang lihat konten kita yang tentang rohani gitu tergerak untuk sharing atau gimana malah belum pernah ada yang Sorry. Ada baru-baru ini. Kan karena baru-baru ini kan aku kan terlibat dalam pengurusan apa The Way Community yang baru kan di gereja kami kan. Nanti kita bahas ya Heeh. dari community-nya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan baru dari gerejaku. Nah, ada tuh yang WA kan, kita kan motonya kan "Comes as you are, no one judge" gitu kan. Maksudnya kamu datang dengan apa adanya, nggak ada yang menghakimi kamu gitu kan. Kita welcoming aja. Jadi sempat sih ada yang chat ke aku curhat, ada itu. Dia memang dalam pergumulan hanya karena masalah kayak tumbuh jerawat gitu, tapi yang parah, ada sih itu. Hmm. Heeh. Terus sharing dia. Iya, dia sharing dan akhirnya juga dia sharing. Oh, terus kalau mulai community-nya nih kamu mulai memang sudah ada community ini atau gimana tuh kalau The Way itu sebenarnya? Bukan, kalau The Way ini karena kan kita komunitas baru perdana aja tanggal 26 April kemarin. Oh, itu terbentuknya gimana, Yenti? Terbentuknya kalau asal mulanya saya kurang tahu ya, karena kan itu gereja saya yang tahu. Cuma saya juga kaget kan saya bisa diikut sertakan dalam pengurusannya dan saya di bagian frontline ministry-nya. Jadi pas ditelepon, ditawari, ya kan memang kan dia kan kayak mirip-mirip Aser gitu ya, tapi mungkin agak detailnya lebih banyak lagi dan karena memang saya juga suka pelayanan itu ya udah saya terima gitu. Saya nggak nyangka kan bisa jadi terikut 25 dalam pengurusan. April ini masih sebulanan dong berarti ya? Iya, baru aja. Terus gerakannya kalau di komunitas itu ngapain aja kalau The Way itu, Yenti? Jadi komunitas itu kita ingin merangkul orang-orang baru, orang-orang yang belum kenal Tuhan, biar kita sama-sama bertumbuh gitu. Jadi apapun pergumulanmu, apapun pergumulan mereka kita welcome gitu, kita siap sedia menemani mereka, berjalan bersama dengan mereka supaya kita sama-sama bertumbuh dan merasakan kasih Tuhan. Kalau dalam keluarga sendiri, Yenti, kalau kamu dengan ya mungkin 2018 tuh kamu mulai apa ya, istilahnya walaupun kamu nikah mungkin udah 10 tahun lebih ketika itu ya 2018 ya, 10 tahunan ya berarti. Tapi kamu kan ternyata dalam 10 tahun tuh masih ada selubung ya. Selubung yang akhirnya kamu setelah doa puasa tuh dibukakan oleh Tuhan jadi berani jujur. Nah, setelah kamu hubungannya dengan suami dan anak itu juga lebih terbuka, itu ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang kalian bangun, kebiasaan baru mungkin ya, setelah hidup dalam Kristus itu loh yang 2018 itu, ada nggak? Nah, Kalau dalam lucunya gini, dulu sebelum saya kenal Tuhan, kan suami saya lebih dominan kan, kayak lebih bukan sok beriman atau maksudnya lebih dominan yang selalu mengingatkan. Nah, dan pada saat saya yang udah benar-benar kayak
berserah kepada Yesus, gantian nih imannya suami yang mundur gitu. Jadi Oh, pergumulanku saat ini juga maksudnya mau bareng-bareng lagi, bisa sama-sama bertumbuh gitu. Jadi sebenarnya pergumulan terberatku ada juga di dalam keluarga. oh. Jadi malah malah apa naik turunnya belum belum bisa bareng gitu ya kali ya. Belum bisa bareng. Cuma Kalau ke anak, belakangan ini kalau ke kalau sama anak anak dia gimana? lebih bisa ini. Aku jadi kayak tiap hari aku siramin dia. Jadi kalau misalnya Hmm. kayak aku lagi nganterin dia ke sekolah, aku selalu kayak ceramahin dia. Kamu lihat loh kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita begini begitu. Karena kan dia 3 tahun lagi kan sudah mau tamat SMA, udah mau kuliah. Saya nggak tahu Tuhan kirim dia kemana kan. Dulu kan saya khawatir loh anak saya ini cuma satu. Saya kan takut nanti dia ke depannya itu bagaimana. Akhirnya kan Tuhan jawab jawab ke aku, maksudnya kamu ajarin aja dia taat sama aku. Kalau orang yang taat sama Tuhan kan hidupnya pasti bisa benar lah, maksudnya nggak kayak yang mereng-mereng gitu, serong-serong gitu kan. Jadi aku sekarang tugasku ya ini siramin dia dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita, di keluarga kita gitu. Aku ajarin, nggak gampang sih. Sekarang aku juga lagi bergumul, nggak gampang, tapi aku yakin pasti bisa. Jadi memang kekhawatiran-kekhawatiran tuh tadi berarti baru-baru ini dong, Yenti. Kayak maksudnya dilepaskan dari kekhawatiran-kekhawatiran yang perkara anak itu. Kan kamu sempat mikir, aduh gimana kalau keluar tuh setelah Kalau soal khawatir anak agak susah ya. Kalau kita mau ya, bilang nggak khawatir itu pasti munafik. Namanya seorang iya. ibu ya pasti ada aja khawatirnya. Hmm. Cuma ya saya tetap diajarkan untuk berserah kepada Tuhan. Maksudnya kan saya sendiri udah melihat kebaikan Tuhan dengan iman yang saya miliki. Kenapa nggak saya ajar anak saya juga memiliki iman, benar-benar iman yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Pasti kan Tuhan akan jaga dan pelihara gitu. Jadi ya kekhawatiran itu kalau ke anak pasti ada. Cuma kalau kayak ke masalah aku sendiri ya, misalnya kayak masalah finansial lah kita, contoh nggak usah jauh-jauh lah itu yang paling itu. Iya. Mungkin di 2 tahun ke belakang mungkin aku masih kayak yang khawatir, aduh Tuhan bagaimana ya, tolong aku mungkin mungkin masih ada pastilah itu bukan mungkin lah ya, kita nggak boleh munafik juga. Nah tapi di belakangan ini kayak misalnya ada struggle di finansial atau bagaimana, aku berserah aja, Tuhan aku serahkan aja ke kamu. Aku tahu kamu yang punya kuasa, kamu yang pegang kendali. Masalahku itu pasti nggak akan melebihi kemampuanku. Aku percaya karena kamu Tuhan yang sudah pernah menolong aku dulu, sekarang sampai selamanya. Jadi sekarang aku lebih kayak walaupun ada masalah ya udah aku berserah aja gitu selagi hidupku benar, nggak buat dosa gitu, maksudnya dosa yang kayak nipu orang lah atau apa gitu kan. Tuhan pasti ada kasih jalan dan benar. Setiap pergumulan-pergumulan yang aku hadapin itu luar biasa itu penyertaan Tuhan itu pasti selalu ada dan itu selalu di luar pemikiranku. Misalnya ada customer nih udah yang lama nggak pernah hubungin, tiba-tiba bisa hubungin kita balik gitu. Wah, Ataupun apa pokoknya banyak lah bahkan sampai kayak di dalam alam sadarku itu aku kayak mau jatuh lah atau apa gitu tuh kan kayak selalu datang menolong aku dan di dalam saat teduhku itu juga kayak Tuhan berbicara sama aku jangan takut gitu. Kayak aku bisa merasakan gitu, merasakan kayak dia dalam saat teduh itu kayak merasakan dia kayak peluk saya gitu bilang jangan takut atau apa. Jadi aku udah di tahap yang kayak benar-benar berserah pada Tuhan gitu. Kayak yang dia itu udah kayak nafasku lah gitu, nggak tanpa Tuhan itu aku bukan siapa-siapa dan tanpa dia juga aku nggak bisa hidup. Aku udah sampai di tahap yang seperti itu sih sekarang. iya. Ya kadang-kala kita kan ya wajar sih kalau manusia itu banyak ketakutan, apalagi kalau banyak berita soal ekonomi yang belakangan kayak gini-gini banyak banget. Wah nanti kayak gini, nanti kayak gitu. Cuman ya kalau kita nggak mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri terus ya akhirnya jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Tapi kalau begitu Benar. kita mengandalkan Tuhan, walaupun berat ya kali, maksudnya berat secara dunia, waduh kayaknya nggak bisa nih. Tapi ketika tekuk lutut terus ya Tuhan tolong Tuhan, kita kayaknya bisa dimantapkan ya hatinya ya. Jadi lebih nggak khawatir kali ya. Terasa nggak? Iya, benar. Heeh. Satu Ya, lagi aku mau kasih tahu kebaikan Tuhan di dalam keluarga ya, ini yang di dalam ya, keluarga ya. Ingat kan waktu COVID 2019 COVID? 2020, 2019 ya. Nah, Iya, gimana tuh? COVID. Hmm. Suamiku kan usahanya tour and travel ya di Bali ya. Oh iya, tour and travel.
Tahu sendiri ya, kalau Wah, COVID itu bisnis tour and travel 90%, 100% udah mati, bener nggak? luluh lantak itu kayaknya. Habis Heeh, kayaknya. pasti Nah, kan, bener ya. kan? Tapi penyertaan Tuhan itu luar biasa banget bagi Wow. kami. Gimana tuh, boleh diceritain dong Yanti? Ceritanya kan waktu itu Iya, mulai dari kayaknya kita cerita agak lengkap dulu ya. Itu kan kalau pertama iya, kali dulu kan turis Cina mulai nggak boleh ya kalau nggak salah ya. Yang iya, gelombang pertama itu. Di Bali kan, benar. Bali paling kena turis Cina nggak boleh itu lah. Tuh ceritanya gimana tuh ketika itu? Iya, jadi kan, suamiku itu kan tour and travel, kita kan kayak, land tour operator di Bali ya, orang mau ke Bali, kita yang buat turnya, terus kita juga ada transport, dan market kita kan itu all market. Jadi begitu ada notice kayak pariwisata itu ditutup, kita itu udah khawatir gitu, "Aduh mati lah nih, gimana nih mau hidupin karyawan?" Gitu. Tapi ya kita sebagai orang percaya, kita berserah aja gitu kan. Ya, Dan puji Tuhan itu 6 bulan pertama di bulan Covid, masukin Covid itu kita kan kayak sudah nggak ada omset sama sekali ya, tapi kita ya, ya. harus kasih gaji lah ke karyawan, karena kan mereka juga butuh hidup, kita support lah selama 6 bulan itu. Hmm. Tapi yang lucunya itu, kami juga nggak tahu bagaimana caranya itu kami bisa bertahan hidup, bahkan anakku bisa pindah ke sekolah internasional yang lebih bagus. Wow. Itu sampai sekarang kita kayak tanda tanya gitu, amazing. Teman-teman itu kita dengar ada yang sudah jual inilah, jual itulah, terus teman-teman kayak yang kerja di hotel aja udah sampai kayak banting setir nggak tahu kemana lah, jual makanan lah atau apa gitu kan. Pokoknya udah sampai ada yang guide-guide itu udah ada yang pulang kampung atau gimana, tapi Ya. kok hidup kami itu malah aku merasa kayak bebannya itu nggak ada waktu Covid, luar biasa. Kerjaan ada terus Itu gitu ya kayaknya. Iya, jadi, rezeki Tuhan itu kayaknya ada aja dari yang lain, bukan yang dari yang travel gitu kan. Aku kan memang ada usaha toko kan, toko baju brand lokal sendiri ya. Ya. Memang kan awal-awal Covid itu memang ada lah, mungkin karena orang nggak tahu uangnya belanja di mana, jadi mungkin belanja-belanja online ya, sampai kadang, mall-nya udah tutup juga bisa kayak janjian lah di luar juga nggak apa-apa lah, yang penting bisa belanja gitu. Iya, Terus iya. juga ada berkat-berkat yang Tuhan berikan dari yang beda beda tujuan, bukan dari usaha yang main usahanya ini gitu. Jadi kita sampai bingung, orang juga pada bingung, "Kamu, gila ya lagi Covid malah anakmu pindah sekolah ke yang internasional yang lebih mahal," gitu kan. Kita juga setelah itu juga kayak mikir, "Oh iya ya, kenapa begitu ya?" Terus juga rasa khawatir itu malah nggak ada kayak nggak ada beban gitu. Jadi amazing banget penyertaan Tuhan. Tapi begitu pas sudah selesai Covid, sudah maksudnya sudah mulai normal, Tuhan juga udah bilang, "Sudah ya, pendapatan yang dari ini saya cut ya, kembali lagi ke yang tujuan kamu ya." Jadi pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu yang waktu Covid itu bener-bener loh, kita juga enggak nyangka gitu. Makanya aku kayak kadang-kadang tuh amazed gitu sama Tuhannya kita, kok bisa ya gitu. Heeh. Itu kayak diberikan mana kali ya? Diberikan mana buat hidup kali ya? Iya mungkin ya, Mana? padahal awalnya itu kayak iseng-iseng aja gitu, tuh kok malah jadi sumber berkat dari Tuhan gitu. Makanya aku selalu ngomong ke anakku, ke suamiku, "Ingat ya, rezeki kita itu pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan," gitu. Aku selalu kayak mengingatkan gitu. Kadang kan ya biasalah kalau aku pas imanku mundur, suamiku yang ingatkan. Kalau pas suami imanku mundur, aku yang ingatkan. Ya kita saling mengingatkan lah gitu. Ya puji Tuhan lah. Tapi kalau Mhm. sebagai pebisnis sendiri, kalau Yenti sendiri untuk menerapkan tetap berpegang pada Tuhan, tetap percaya tuh gimana sih? Kalau secara prakteknya? Ya, kalau saya sih, namanya bisnis kita pasti harus usaha ya. Kalau kita berdoa aja tanpa usaha kan itu pasti kan nggak mungkin ya. Jadi ya selain berusaha, yaitu berdoa, berdoa dengan cara ya berserah. Saya percaya rezeki Tuhan itu nggak pernah akan salah alamat. Jadi kalau memang rezeki kita ya pasti Tuhan akan berikan gitu. Kalau memang bukan ya udah kita coba lagi gitu. Yang pastinya aku merasakan itu hidupku selalu dicukupkan sama Tuhan gitu, nggak kekurangan lah. Nggak kekurangan, wah puji Tuhan sih. Mhm. Ya tapi memang Iya. kayak COVID apalagi kalau di Bali kemarin, terus tour and travel itu kayaknya waduh
serem banget. Karena Bener, turis mancanegaranya kan kayaknya nggak ada ya, udah nggak ada nggak sama ada. sekali, nggak ada. Tapi tuh puji Tuhan kayak yang lalu tuh kayaknya malah ada WFB ya, work from Bali itu juga kayak turis domestiknya kan jadi ke Bali banyak yang ke Bali ketika Covid itu juga mungkin ada itu juga lumayan lah ya, ada beberapa. Lumayan, jadi yang Nah, transport kita yang tadinya nggak jalan, ada yang mau sewa bulanan walaupun murah-murah, ya udah kita kasih aja gitu. Yang penting jangan parkir aja deh di depan, kan itu akinya bisa rusak juga kalau nggak jalan lama. ya bisa nutup operasional juga lah paling enggak ya. Bisa nutup malah berlebihan. Kalau kamu sendiri kok tentang usaha juga nggak dimasukin konten atau kontennya memang beda sama akun pribadi punyamu sendiri? Jadi kalau usaha pribadi kan aku memang punya akun sendiri, itu adminku yang Oh, pegang masing-masing gitu. Jadi aku juga nggak mau yang dari kontenku itu bukan nggak campur mau gitu ya? mempromosikan sih, bukan nggak mau mempromosikan sih, tapi aku memang benar-benar pengen kayak berbagi tentang kebaikan Tuhan aja gitu. Paling aku kalau ada pun, aku kayak di story aja sih, lebih ke story gitu. Tapi dipisahkan itu ya? Iya, tetap dipisahkan. Oke. Kalau Yanti sendiri sekarang itu masih apa namanya, kalau baca kitab suci juga termasuk yang journaling juga gitu apa enggak? Atau ikut komunitas-komunitas tertentu gitu kalau sekarang? Kalau di gereja saya itu kan ada kayak, komunitas grup di WhatsApp itu yang tiap hari kita baca Alkitab. Nah, setiap hari itu kan kita baca satu ayat, ayat itu nanti kita, petik apa yang kita dapat gitu. Ada sih, saya selalu ada baca. Komunitas kitab suci ya? Kalau kamu manfaat di pribadimu ketika mulai baca kitab suci itu sebenarnya apa? Kalau baca firman tiap Awalnya hari itu? awalnya saya baca Alkitab itu kayak merasa, "Ih, kok gini ya?" Kayak merasa ada yang aneh, ada yang tanda tanya, tapi semakin hari semakin baca, bukan saya yang membaca Alkitab, tapi Alkitab yang membaca saya. Kayak yang, "Oh, ternyata, oh begini ya, oh ternyata begini ya." Banyak sih yang aku pelajari itu, bagus banget buat aku sendiri, karena aku juga jadi mengerti. Kadang aku kan kayak nggak tahu artinya apa ya, kadang ya kita cari tahu lah kayak di Google atau ChatGPT, oh ternyata artinya gini, oh ya udah kita implikasikan lagi ke dalam hidup kita. Tapi ya overall di dalam Alkitab itu pesannya ya selalu sama, tetap andalkan Tuhan, hidup benar, ya itu tetap harus hidup benar ya, hidup benar itu yang Ya. paling penting sih. Jadi aku juga sekarang kalau buat dosa itu takutnya nggak sama manusia lagi, takutnya sama Tuhan, karena hukuman Tuhan itu nggak main-main. Ya serem lah maksudnya. Kalau Iya. kamu sendiri, ayat masmu apa, Yenti? Kalau yang memang kamu jadiin patokan pegangan hidup lah. Iya, aku ada 4 ayat ya, aku 4 ayat? lupa itu Iya. itu dia ada tercantum di dalam Lukas 7 ayat 50, juga ada tercantum di Lukas 17 ayat 19, sama satu lagi di Markus 5 ya kalau nggak salah. Dia kan bilang itu, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Ayat ini kan ada di beberapa. Terus ya habis itu ada yang satu lagi ayat yang aku sampai jadiin ini WiFi hotspot-ku itu Roma 12:12. Roma 12. Iya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam berdoa gitu. Jadi kita harus tekun, harus bersabar, terus apa, itu bertekun doa. Terus sama yang kalau aku lagi kayak udah takut gitu, aku ingat lagi yang satu itu, Tuhan tidak akan membuatmu jatuh sampai tergeletak, Dia pasti akan menopang. Itu jadi ayat pegangan aku sih. Pegangan banget ya itu pokoknya. Sama yang itu, apa, bersyukurlah selalu sebab itulah yang dikehendaki Allah Tuhan kita. Bersyukur, kita harus hidup bersyukur kan. Aku selalu kasih tahu ke anakku, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, jangan cari yang tidak ada pada kita. Karena kalau kita cari, pasti kita sengsara, bukan menjadi milik kita kan. Jadi bersyukur aja apa yang ada sama kita saat ini. Iya. Kalau kita nggak bersyukur ya sebenarnya kalau bersyukur kita kan banyak menerima juga sih. Cuman kalau kurang bersyukur malah sebenarnya banyak yang lolos, banyak yang nggak kelihatan lah. Tapi kalau disyukuri, ya kayak aku pribadi juga kalau
pas istilahku mendung sih. Kalau pas mendung tuh kayaknya banyak miss sesuatu karena apa? Karena aku sendiri nggak bersyukur, jadi nggak dapat banyak hal. Tapi ketika bersyukur tuh rasanya kayak mendungnya tuh hilang tuh terang gitu loh, pandangan terang. Oh ternyata aku harus gini. Oh ternyata aku harus gitu. Tapi kalau pas mendung itu ya nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak bersyukur itu loh. Iya. Mungkin Aku mungkin juga kalau kan, gimana? aku kan kalau mau ke sekolah atau kemana tuh aku kan harus tetap selalu lewatin tol Bali kan. Oh jadi mesti Heeh. lewat tol Bali. Iya, lewat tol Bali itu juga aku bersyukur banget. Maksudnya aku bersyukur, tapi yang paling aku syukurin itu setiap hari aku bersyukur Tuhan masih membangunkan aku hari ini. Aku masih bisa melihat keindahan yang Tuhan ciptakan. Itu yang paling aku syukuri setiap hari. Aku bersyukur itu dulu. Pokoknya sebelum aku buka mata, aku kan selalu doa Bapak kami dulu kan. Baru aku berdoa saat teduh sebentar. Ya aku bersyukur karena Tuhan masih bangunkan aku. Dan kadang aku lewat tol Bali itu aku kayak merasa bersyukur gitu. Nggak semua orang loh bisa lihat view seperti ini. Tapi aku setiap hari, mau matahari terbit, matahari terbenam, siang, hujan, aku bisa melihat view-nya yang luar biasa, yang kadang aku kelihatan pelangi lah, atau ada cruise yang lagi bersandar di sana, atau pesawat yang lewat gitu. Itu aja ada suatu bentuk syukur yang kayak bener-bener bersyukur gitu. Jadi memang bersyukurnya tuh nggak hanya yang oh mentang-mentang Tuhan kasih kamu berkat bersyukur. Enggak, aku juga terapkan ke anakku bersyukur itu nggak selalu tentang materi. Tapi bersyukur Tuhan sudah jaga dan pelihara kita, dan paling yang utamanya itu Tuhan masih bangunkan kita. Itu bersyukur yang paling utama sih yang aku Tiap ajarkan pagi kalau bangun, kepada aku. tiap hari bisa bangun itu kesempatan lagi. Cuman kalau kita Benar. mati kan cuman satu kali. Cuman kalau Iya, hidup tuh berulang-ulang kali sebenarnya. Jadi kayak kemarin benar. juga saya juga dapat dari teman ngobrol juga kan, dia juga bilang sebenarnya kamu kalau hidup tuh bukan YOLO sih, bukan you only live once, karena life-mu tuh berulang kali. Yang bener tuh YODO, you only die once. Jadi kalau mati Ya, sekali mati ya habis, maksudnya ya ketemu Tuhan kan. Tapi kalau iya, kamu hidup tuh tidur nanti bangun lagi itu hidup lagi berulang kali terus, makanya harus disyukuri terus gitu. Terus betul. kalau Yenti ada mungkin akhir kata ini ya, ada pesan-pesan untuk teman-teman atau mungkin follower yang lihat ini, mungkin bisa ada pesan-pesan dari Yenti. Kalau pesan aku mungkin kita ya yang seperti yang tadi aku bilang lah, bersyukurlah apa yang kita miliki, jangan mencari yang tidak ada. Terus di saat kita mengalami pergumulan yang berat, ingat selalu ada satu sosok yang selalu menyertai kita, yaitu Tuhan. Dia Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selamanya, yang pernah menolong kita, dia juga pasti akan menolong. Bagian kita adalah berjalan dengan iman, ikuti sesuai dengan perintahnya, itu aja. Makasih. Wow, thank you banget. Mungkin ada yang mau dipromosiin nggak, Yenti? Apa boleh nggak kalau biasa mungkin bisnisnya atau apa bisa ditayangin sini apa nggak perlu? Oh, boleh ini dikasih tahu. Iya nggak kalau Yenti mau ditampilin nanti tak tampilin di sini nggak apa-apa. Oh, boleh. Kalau Iya. misalnya mau ke Bali, boleh kontak ke kita. Kita juga ada jual voucher hotel untuk lokal dan internasional, tiket pesawat, itu bisa hubungin saya. IG-nya nanti minta itu ya dikirimin ya. Nanti saya cantumin Boleh. di video Iya. itu aja. Mm-mm. Thank you banget Iya. Yenti buat waktunya, ngobrol-ngobrolnya, sharing soal Tuhan juga pergumulannya. Sekarang semoga bisa kedepannya bisa tetap dalam Kristus walaupun naik turunnya kita juga nggak tahu lah. Pokoknya pegangan terus Benar. sama Tuhan gitu aja. Thank you banget waktunya. Jangan lupa teman-teman di like, subscribe, juga komen-komen. Apalagi kalau kamu kenal dengan Yenti ini. Thank you. Tuhan memberkati. Makasih juga udah jemput saya. Bye. Berkati.